Selamat sore sahabat MGM. Kali ini kita bicara tentang dunia ramalan. Wah. Jadi ada pertanyaan, bagaimana sih seorang peramal atau orang yang memiliki profesi sebagai peramal itu tahu tentang sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang belum terjadi. Jadi pada dasarnya kemampuan mengetahui sesuatu yang belum terjadi itu dimiliki dengan dua hal. Yang pertama adalah bawaan alam, keturunan atau faktor gen. Yang kedua adalah karena dipelajari. Ya, oke. Kita bicara seperti ini, saya secara pribadi bicara seperti ini bukan berarti saya percaya dengan ramalan ya. Kita hanya ulas saja. Tapi kita tidak bahas bagaimana cara gen dan bagaimana proses belajarnya, kita nggak bahas itu. Jadi yang kita bahas adalah bagaimana orang yang menyematkan dirinya sebagai peramal itu bisa tahu. Kalau kita sebut nama di Indonesia itu kan yang terkenal sebagai peramal itu dulu adalah Mama Loren ya. Kalau yang kemarin barusan meninggal ada Mbak Yu. Itu adalah orang-orang yang memang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai peramal. Oke, sebenarnya orang-orang sepuh kita dulu itu banyak ya yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu. Apalagi orang-orang yang memiliki makom tinggi, orang-orang yang memiliki makom aulia, orang-orang yang memiliki makom kekasih Allah, itu diberikan anugerah, diberikan karomah, mengetahui sir-sirnya Allah, mengetahui rahasia-rahasianya Tuhan. Namun demikian haram, jadi diharamkan untuk diucapkan atau disampaikan. Kalaupun terpaksa harus disampaikan, biasanya menggunakan bahasa sanepo. Oke, tapi fokus pembahasan kita bukan werusak durungi winarah dalam konteks kekasih Allah atau aulia ilah, tapi dalam konteks orang-orang awam, dalam konteks ketika predikat peramal itu dijadikan profesi gitu kan, kayak paranormal atau orang-orang yang percaya bahwa dia si A, si B, si C paranormal ini itu tuh bisa meramal gitu. Seperti Mbah Mijan itu kan memberikan petuah-petuah tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Oke, kita bicara konteksnya orang awam ya, konteksnya paranormal, bukan aulia ilah. Kalau itu di luar makom kita, di luar kemampuan kita. Jadi kalau paranormal atau orang-orang yang biasanya sering menebak, sering memprediksi, kalau ekstrimnya tuh sering meramal, itu ada beberapa cara dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Yang pertama adalah orang itu memiliki kepekaan terhadap kode-kode alam. Dia memiliki kepekaan terhadap petunjuk-petunjuk alam. Nah, ini yang bisa dipelajari, walaupun tidak semua orang bisa mempelajari ini, karena selain belajar ilmu titen, kalau orang Jawa kan mengatakan ilmu titen, sebenarnya harus memiliki insting yang sangat kuat. Jadi sampai laju angin, ketika angin ke barat hari ini tanggal sekian, ya hitungan harinya sekian. Angin ke timur hari ini tanggal sekian, hitungan harinya sekian. Orang dengan sorot mata yang seperti ini, kulit tubuh yang warnanya ini, kemudian dia memiliki rumah yang menghadap kemana,
kemudian warna sorotan cahaya di langit, kemudian datangnya angin laut pada bulan apa, pada hari apa. Nah, hal-hal seperti itu maksudnya. Jadi memang memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap petunjuk-petunjuk alam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau yang tadi yang pertama itu kan ilmu titen sebenarnya. Jadi sebenarnya memang kalau saya termasuk orang yang percaya ketika sesuatu sebelum terjadi itu sebenarnya Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita, ya kan, sudah memberikan petunjuk kepada kita, baik petunjuk itu ada di dalam diri kita sendiri maupun ada di alam sekitar. Nah, tinggal kita peka atau tidak. Yang kedua, orang itu atau paranormal itu tahu dari bisikan kodam atau jin yang menyertainya, ya. Jadi si paranormal itu dia mempunyai kodam atau jin yang akan senantiasa membisikkan sesuatu yang akan terjadi. Makanya kadang kalau kita bersanjang atau berkunjung ke rumahnya paranormal itu kan dia sok nebak gitu kan. Nah, itu salah satunya karena kodam atau jin yang ia miliki atau yang ia pelihara, atau dari lelakunya muncul jin kodam yang kemudian itu menjadi pendampingnya. Kalau orang Jawa mengatakan perewangan, jadi dari perewangan. Jadi sebenarnya nggak perlu gumun. Jadi nggak perlu gumun. Bukan berarti karena dia tahu persis karena kemampuannya sendiri, enggak. Ya, justru sebenarnya lebih sulit yang pertama itu tadi, membaca petunjuk alam. Sebenarnya itu tingkat memprediksi yang paling sulit itu karena itu benar-benar menggunakan kepekaan pikiran kita, kepekaan hati kita. Kalau kodam jin kan karena kita lelaku atau warisan turun-temurun. Itu yang kedua. Yang ketiga dari mimpi. Yang ketiga dari mimpi. Nah, mimpi itu macam-macam. Bisa dari jin atau perewangannya, bisa dari kodamnya, bisa dari leluhurnya, atau bisa dari danyangnya, tempat di mana kita tinggal, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, karena dia melihat sendiri sesuatu yang akan terjadi. Nah, melihat sendiri itu dapat diartikan secara langsung. Jadi ketika misalnya ada sebuah keinginan yang sangat kuat, dia harus memejamkan mata. Lalu dia memejamkan mata seperti ini dan dia melihat seperti tayangan televisi. Nah, itu ada dua macam. Langsung menjurus pada sesuatu yang akan terjadi. Yang kedua adalah gambaran-gambaran yang merupakan pertanda atau isyarat. Misalnya ketika orang atau paranormal yang memiliki keahlian mengetahui sesuatu yang belum terjadi itu misalnya memejamkan mata gitu kan. Nah, dia melihat misalnya ada kabut hitam menyelimuti sebuah kampung gitu kan. Nah, dia artikan, dia terjemahkan. Nah, yang paling ekstrim adalah melihat secara langsung kejadian itu. Nah, cuman paranormal yang memiliki kemampuan seperti ini sangat jarang sekali, dan mohon maaf, kelihatannya di masa-masa sekarang ini yang benar-benar nampak di media tidak ada. Kalaupun ada, dia tidak mau menampakkan diri. Itu menurut pandangan saya. Jadi itu sahabat sekalian tentang peramal atau ramal meramal. Oke sahabat sekalian, saya kira itu dulu ya, sekilas tentang bagaimana orang mengetahui sesuatu yang akan terjadi bagi orang yang memiliki julukan sebagai seorang peramal. Kemudian himbauan untuk Anda
netizen sekalian, kita adalah bangsa yang cerdas ya. Jadi teman-teman sekalian jangan mudah percaya dengan dunia ramal-meramal. Kalaupun dia benar-benar bisa melihat, kalaupun dia benar-benar bisa memprediksi, ya kan, itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah tidak percaya. Karena yang harus kita percaya adalah mutlak Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan percaya kepada siapapun yang suka dengan siapapun yang kemudian suka ramal-meramal, tebak-menebak, prediksi-memprediksi, jangan percaya. Jadi apa yang saya buat ini adalah sekilas saja tentang untuk sebatas pengetahuan kita, sebatas pemahaman kita. Oke, saya kira itu sahabat sekalian. Ya, ini ada Abah Eko Wardoyo nih. Bah, siap habis ini? Minina tak ambil jaketku po. Baik sahabat sekalian, saya kira itu semoga bermanfaat video yang singkat ini. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah sebagai bahan pengetahuan saja, sebagai kasanah perbendaharaan pemahaman kita. Jadi bukan berarti untuk dipercaya jika Anda melihat, mendengar atau membaca berita tentang prediksi-prediksi, ramalan-ramalan. Hal yang pertama adalah Anda wajib tidak percaya dulu, karena satu-satunya hal yang wajib Anda percaya tentang ketetapan-ketetapan sesuatu yang terjadi dan akan terjadi itu adalah qadha dan qadarnya Allah. Itu semoga bermanfaat.